Be strong. Oke, kembali lagi bersama saya Kang Gemis. Kali ini Kang Gemis kembali menemani Anda tentunya dengan topik terbaru dan tidak kalah menariknya. Namun sebelumnya, silahkan Anda subscribe lebih dahulu agar Anda tetap bisa mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada di channel Kang Gemis. Kali ini Kang Gemis akan kembali membicarakan seputar perselingkuhan. Nah, perselingkuhan adalah hal yang tidak diinginkan oleh siapapun ketika kita sudah masuk ke dalam jenjang rumah tangga. Namun ketika kita sudah masuk memang ada saja godaan. Jika kita tidak pandai-pandai menyikapinya, maka itu adalah merupakan hal yang sangat ditakutkan oleh setiap pasangan. Nah, kali ini kita akan berbicara permasalahan masih seputar perselingkuhan, yaitu mengenai 8 alasan mengejutkan. Lalu apa saja 8 alasan yang ternyata dianggap fantastis untuk saat ini? Alasan yang pertama adalah mencari jati diri. Ini kan sebetulnya alasan yang aneh, tapi ini memang pengakuan mereka seperti itu. Memang kondisi dan situasi sekarang berbeda. Alasannya tentu beragam, walaupun tujuannya adalah sama. Kemudian ada juga alasan berikutnya, alasan yang kedua, yaitu karena rasa takut menua, ya. Takut menua. Mungkin dia menggunakan perasaan mumpung masih muda, mumpung masih laku, apa bagaimana saya nggak ngerti, ya. Tapi itulah alasan, salah satu alasan dari mereka. Nah, kalau kita melihat penelitian dari hasil penelitian 6 tahun yang lalu atau kurang lebih tahun 2014, itu usia-usia yang sangat rentan dengan perselingkuhan itu adalah usia 30, 40, 50, ya. Kembali masa-masa itu adalah masa-masa yang memang mudah sekali terjadinya adanya godaan atau apapun itu, tapi intinya sama. Jadi ketika kita, terutama teman-teman, termasuk saya, ya, di usia-usia yang seperti ini memang rawan sekali datangnya godaan-godaan yang lebih mengarah ke hal tersebut, ya. Jadi hati-hati dan pandailah kita menyikapi hal itu, biar tidak ada pihak-pihak yang merasa kecewa atau tersinggung, ya. Karena ini bagaimanapun kita juga harus menjaga perasaan orang lain, dan kita juga harus menghargai orang lain, tentunya dengan cara-cara yang bijak. Kembali lagi, alasan berikutnya adalah mencari sensasi, mencari sesuatu yang berbeda dari yang lain. Sebetulnya kalau kita telusuri, maaf sekali ya, perbedaan itu kan hanya terlihat dari sisi luar. Ketika kita sudah betul-betul masuk ke situ, sebetulnya siapapun pasangan kita, mohon maaf ini penelitian, siapapun pasangan kita dan dengan siapapun itu sama saja, ya. Jadi jangan pernah terkecoh dengan suasana. Jangan pernah terkecoh dengan suasana. Karena ini adalah pandai-pandainya setan menggerakkan hal-hal yang tidak baik. Kemudian alasan yang keempat itu adalah kurangnya kontrol diri. Ya, kita kurang mengontrol diri kita, mengontrol emosional yang memang berlebihan, mengontrol emosional yang terarah ke hal-hal yang kurang baik, namun tanpa sadar kita memang pada saat itu belum mampu mengontrol. Nah, tapi ketika nanti saat di usia-usia tertentu itu akan timbul penyesalan, ya. Percayalah. Nah, biasanya perselingkuhan model seperti usia-usia tua. Kenapa demikian? Setelah usia tua itu pasti hubungan dengan pasangan akan semakin menghilang, ya.
Dalam artian menghilang di sini adalah rasa kasih sayangnya yang ada. Tinggal itu pun perlahan menurun, ya. Jadi rasa cintanya memang sudah habis. Yang ada adalah rasa kasih sayang dengan pasangan kita. Nah, ketika rasa kasih sayang itu ikut-ikutan menurun, maka itu akan menjadi hal yang berbeda. Artinya, jadi dengan keadaan seperti itu seakan-akan bosan terus mendera diri seseorang atau diri kita. Nah, bosan yang berlebihan, yang ketika kita tidak mampu mengontrol, kita akan kembali mencari sesuatu yang baru, ya. Kita akan akhirnya timbul penasaran, ya. Apakah ketika kita dengan pasangan yang lain seperti ini juga? Itu kembali lagi, yaitu hilangnya hubungan dengan pasangan. Yaitu kan ketika kita sudah semakin tua, mungkin juga komunikasi sudah semakin berkurang, dan aktivitas yang lain yang berhubungan dengan kemesraan juga semakin berkurang. Nah, maka timbullah seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah mencari pelarian. Nah, di saat-saat seperti itu, ini biasanya mencari pelarian ini yang disalahkan pasangan. Pasangan dianggap sudah tidak mampu melayani suami dengan baik. Ketika itu terjadi pada laki-laki. Sebaliknya ketika terjadi pada wanita, suami dianggap sudah tidak mampu melayani istri dengan baik. Ini sebetulnya kan hal-hal yang bisa dibicarakan. Karena bagaimanapun Anda dengan pasangan Anda tentunya sudah saling tahu kepribadian masing-masing. Sudah saling tahu kelemahan masing-masing. Artinya kita sudah tahulah apa yang harus kita lakukan. Misalnya ketika kita akan melakukan sesuatu biar istri kita atau pasangan kita tidak marah. Si istri juga seperti itu, bagaimana ya? Saya akan melakukan ini biar bapak nggak marah, biar suami saya nggak marah. Bagaimana caranya? Anda sebagai istri misalnya, tentu kan tahu kesukaan-kesukaan suaminya. Begitu pula suami tentu lebih paham apa yang menjadi kemauan seorang istri. Nah, ciptakan suasana seperti ini. Yang berikutnya, yang ketujuh adalah alasan ingin membuktikan diri. Berarti kita kembali ke poin 6, ya. Kita kembali ke poin 6 bahwa mungkin karena adu argumen dengan pasangan, masing-masing punya keyakinan yang sama, artinya sama-sama ingin membuktikan diri. Nah, apapun alasannya, hal-hal seperti ini perlu dipelajari kembali. Karena ketika suami ingin membuktikan, istri ingin membuktikan, itu kan berarti kalau sama-sama membuktikan, alamat perpisahan semakin dekat. Kan tentunya bukan hal yang kita harapkan dalam kehidupan rumah tangga. Karena apapun yang terjadi, usahakan diselesaikan secepatnya. Walaupun bukan di sini memang semuanya ya, jodoh itu Allah yang ngatur. Tapi namun setelah terjadi seperti itu, kita tentunya kan ada usaha. Usaha mempertahankan apa yang sudah diamanatkan oleh masing-masing pribadi dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita jaga semampu kita. Kemudian yang ke-8 itu semata-mata karena keegoisan. Nah ini. Jadi ingin selalu menang sendiri tanpa merasakan perasaan orang lain itu seperti apa, tanpa mempertimbangkan itu. Ya. Jadi orang model-model seperti ini biasanya apa yang dia lakukan hanya untuk kepentingan sendiri, tanpa memikirkan bagaimana perasaan orang lain, bagaimana dampaknya buat orang lain, terus bagaimana nanti setelah melakukan itu tidak pernah dia pikirkan. Saya yakin sekali Anda adalah orang-orang hebat. Anda adalah orang yang mampu ya, mengalahkan ego sendiri. Orang yang hebat adalah orang yang mampu mengalahkan egonya sendiri. Tentunya dengan demikian orang tersebut akan lebih mementingkan kepentingan secara umum daripada kepentingan pribadi. Tapi apapun alasannya,
Apapun alasannya, mari kita jaga keluarga kita tercinta, kita pertahankan kasih sayang dari orang-orang yang ada di sekeliling kita dalam keluarga kita, karena keharmonisan adalah tentunya harapan semua orang, dan perselingkuhan adalah hal yang sangat tidak diinginkan, baik pelaku selingkuh maupun diselingkuhi, ujung-ujungnya sama-sama menyesal. Ya.